Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Akuntansi Manajemen, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis volume, biaya, dan laba. Memperkenalkan diri, nama saya Aniswatu Mawada sebagai moderator dan pemateri, dan rekan saya Melina Rosmayanti sebagai pemateri, dan rekan saya Fitri Nadria sebagai pemateri. Untuk agenda pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian analisis biaya, volume, dan laba. Yang kedua, asumsi analisis biaya, volume, dan laba. Yang ketiga, analisis dan perhitungan biaya, volume, laba berdasarkan break-even point. Yang keempat, pemanfaatan analisis biaya dan laba. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Melina. Kepadanya disilahkan. Nama saya Melina Rosmayanti. Saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu pengertian analisis biaya, volume, dan laba. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian analisis atau pengertian biaya. Biaya menurut para ahli, yaitu menurut Hansen dan Bowman, merupakan kas atau nilai setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberi manfaat saat ini maupun di masa depan bagi suatu organisasi. Biaya dikatakan sebagai setara kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Yang kedua ada biaya menurut Horngen, merupakan sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan demi mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya seperti bahan langsung atau iklan umumnya diukur dalam uang yang harus dibayarkan dalam rangka memperoleh barang atau jasa. Dari pengertian tersebut atau dari pengertian yang tadi sudah dijelaskan oleh pakar atau para ahli, dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan ekonomis yang kita lakukan demi mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Ada 3 macam, yaitu yang pertama, biaya tetap, yaitu biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat ataupun menurun. Contohnya, overhead pabrik memasukkan item seperti supervisi, penyusutan, sewa, asuransi properti, pajak properti, dan semuanya yang secara umum dianggap sebagai biaya tetap. Yang kedua yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang totalnya meningkat secara proporsional ketika terjadi peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional ketika terjadi penurunan dalam aktivitas. Yang termasuk dalam biaya variabel yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang memperlihatkan baik karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel. Contohnya, biaya listrik, air, gas, bensin, batu bara, beberapa perlengkapan, pemeliharaan, beberapa tenaga kerja tidak langsung, asuransi jiwa kelompok untuk karyawan, biaya pensiun, pajak penghasilan, biaya perjalanan dinas, dan biaya representasi. Selanjutnya ada pengertian volume penjualan. Menurut Mulyadi mendefinisikan bahwa volume penjualan suatu ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah barang dan jasa yang terjual. Yang kedua, menurut Halim Supomo mendefinisikan volume penjualan berpengaruh terhadap volume produk atau jasa tersebut. Volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi. Dengan demikian, volume penjualan atau produksi merupakan bagian yang mempengaruhi perolehan laba perusahaan. Berdasarkan pengertian volume penjualan yang tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan volume penjualan dapat diartikan sebagai komposisi penjualan yang merupakan kombinasi relatif berbagai jenis produk
terhadap total pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan. Manajemen harus berusaha agar menjadi kombinasi atau komposisi penjualan dapat menghasilkan penjualan laba yang maksimal. Selanjutnya ada pengertian laba. Ini menurut para ahli. Menurut Harahap, laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Yang selanjutnya menurut Soemarso, laba merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran atau suatu kelebihan pendapat yang diterima oleh perusahaan sesudah dikurangi pengorbanan yang dikeluarkan, yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha. Berdasarkan menurut para ahli yang tadi, dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Melina yang telah memaparkan materi 1 dan 2. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Fitri Nadriah. Kepadanya disilakan. Saya Fitri Nadriah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajer dalam perencanaan laba jangka pendek. Sedangkan menurut Atkinson dan Kaplan, analisis biaya volume laba merupakan suatu proses bagaimana perbedaan biaya dan laba dengan berubahnya volume. Analisis biaya volume laba merupakan suatu alat yang menyediakan informasi bagi manajemen tentang hubungan antara biaya, laba, bauran produk, dan volume penjualan untuk mencapai target pada level tertentu. Adapun analisis biaya volume laba, yang pertama analisis impas. Secara grafis, kondisi impas diperoleh pada titik pertemuan fungsi biaya total dengan fungsi pendapatan total. Yang kedua, adanya analisis target laba. Kelanjutan dari analisis impas. Jika dalam analisis impas laba sama dengan 0, dalam analisis target laba, laba yang diperhitungkan dengan laba yang ingin dicapai. Ada juga analisis sensitivitas. Manajemen biaya penekanan strategis. Titik awal dalam banyak perencanaan bisnis adalah penentuan titik impas, yaitu titik ketika pendapatan sama dengan biaya total dan laba sama dengan 0. Dan ada juga asumsi-asumsi analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama, analisis mengasumsikan bahwa harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Yang kedua, adanya analisis mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Untuk analisis multiproduk dapat diasumsikan bahwa bauran penjualan diketahui. Dan yang terakhir, adanya diasumsikan bahwa harga jual dan biaya diketahui dengan pasti. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan dari Fitri Nadia mengenai analisis volume biaya laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis dan perhitungan biaya volume laba berdasarkan break-even point. Nah, sebelum kita menganalisis dan memperhitungkan biaya volume laba berdasarkan break-even point, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu break-even point. Break-even point adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, volume penjualan, dan merupakan teknik untuk menggabungkan, mengkoordinasikan, menafsirkan data, dan distribusi untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Baik, dalam break-even point ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, titik impas per unit. Yang kedua, titik impas per rupiah.
Definisi titik impas sendiri yaitu suatu titik yang menunjukkan volume pendapatan yang tidak menimbulkan laba ataupun Nah, rugi. sebagai contoh dari titik impas per unit, yaitu Pak Amin memiliki sebuah toko usaha, yaitu sepeda dengan fixed cost sebesar 5 juta rupiah. Variable cost adalah sebesar Rp200.000 per unit dengan harga jual Rp1.500.000 per unit. Dapat dihitung break even point-nya, yaitu dengan menggunakan rumus break even point. Rumusnya yaitu total biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, sudah kita ketahui bahwa total biaya tetapnya yaitu 5 juta rupiah dibagi harga per unitnya yaitu Rp1.500.000. Nah, dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian dapat kita jumlahkan yaitu 5 juta rupiah dikurangi 1.300.000, hasilnya yaitu 3,84. Maka kita bulatkan menjadi 4 unit, sehingga Pak Amin dapat mengalami naik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya. Pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah tertutupi oleh penjualan unit sepeda sebelumnya. Baik, yang kedua yaitu akan membahas mengenai perhitungan break even point melalui titik impas rupiah. Contohnya seperti ini. Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost sebesar 10 juta rupiah dan variable cost usahanya adalah sebesar Rp500.000 per unit dengan harga jual yaitu Rp2.500.000 per unit. Maka dapat dihitung break even point-nya yaitu menggunakan rumus break even point per rupiah. Rumusnya total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi variable cost dibagi harga per unit. Nah, sudah kita ketahui bahwa total biaya tetapnya yaitu 10 juta rupiah. Kemudian untuk harga jualnya sebesar 2.500.000 dikurangi variable cost-nya sebesar Rp500.000 dibagi harga per unitnya sebesar Rp2.500.000. Maka dihasilkan 10 juta rupiah dibagi 0,8, maka hasilnya adalah Rp12.500.000. Kesimpulannya, sehingga Pak Rusli dapat mengalami break even point ketika angka penjualan sudah mencapai 12.500.000. Setelah melewati jumlah penjualan tersebut, misalnya pada angka rupiah sebesar 20 juta rupiah, maka Pak Rusli dikatakan sudah balik modal atau break even point, sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli bisa menghitung keuntungan. Materi yang terakhir yaitu mengenai pemanfaatan analisis biaya laba. Dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat adalah faktor penting untuk mencapai keberhasilan suatu usaha. Pengusaha atau calon pengusaha perlu melakukan atau merencanakan usahanya dengan baik. Salah satu perencanaan yang dilakukan adalah berapa banyak barang yang dijual agar suatu usaha tidak mengalami kerugian. Selain digunakan untuk mengetahui beberapa penjualan yang harus diperoleh agar mencapai break even point, model analisis volume biaya dan laba juga dapat digunakan untuk mengetahui dampak perubahan biaya harga jual terhadap titik impas. Model analisis ini menekankan berkaitan antara biaya kuantitas barang yang dijual dan harga jual. Analisis biaya volume laba dapat menjadi suatu alat pemanfaatan untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi suatu usaha. Nah, dari penjelasan tadi ya dapat disimpulkan yaitu bahwa karena analisis biaya volume laba membantu manajer untuk memahami hubungan antara
biaya, volume, laba. Alat analisis ini sangat berguna dalam proses pembuatan keputusan. Keputusan ini termasuk produk apa yang akan dibuat dan dijual. Bagaimanakah kebijakan penentuan harganya? Apakah strategi pemasaran yang digunakan ataupun tipe fasilitas produksi apa saja yang digunakan? Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai analisis volume, biaya, dan laba. Saya selaku moderator undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.